Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang kali ini untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency. Yang dimana kalau kita lihat untuk market cap-nya ada penurunan sekitar 10 billion ya teman-teman ya. Karena terakhir kita bahas itu kemarin malam itu berada di area 1,13 billion. Kali ini berada di area 1,13 billion ya, 1,13 triliun. Kali ini berada di area 1,12 triliun dan di sini untuk dominasi daripada Bitcoin sendiri masih terlalu tinggi, berada di area 51,6%-an teman-teman. Akankah dia menyentuh di level 52%? Ketika hal tersebut terjadi teman-teman, maka apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi hal tersebut adalah mempersiapkan mental kalian. Dan kalian jangan ngeluh. Kenapa? Kenapa harganya nggak naik dengan berita bagus? Kenapa harganya cenderung stagnan? Kenapa ada kenaikan nggak signifikan? Kalian bisa pantau yang namanya Bitcoin dominance ya, yang dimana semua pemain, semua entitas besar, semua pemain retail saat ini masih mendominasi terhadap Bitcoin dibandingkan altcoin. Itulah kenapa altcoin dengan berita bagus nggak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Mungkin kenaikan langsung ter-rejection kembali ya, salah satunya karena hal ini juga. Tapi di sini menariknya teman-teman ya, menariknya bisa kalian lihat sendiri dari nilai value ketakutan dan ketamakan atau keserakahan atau yang sering dibilang fear in greed ya. Indeksnya di sini mengalami presentasi yang cukup positif. Kali ini sudah menyentuh di level 53 poinnya teman-teman. Dalam artian ini mereka semua sudah nggak mengalami yang namanya ketakutan. Cenderung mental mereka sudah mulai kuat dan saat ini masih dalam fase wait and see untuk menyambut hal-hal yang mungkin akan datang ke depannya gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, dengan kondisi keadaan cryptocurrency yang seperti ini, dengan kondisi yang sebagian besar masih dalam kondisi prima ya, masih menunjukkan tanda-tanda penguatan, ada sedikit kabar yang cukup mencengangkan ya dari XRP. Kemarin kan sempat kita bahas tuh bahwasanya tuntutan SEC ya itu dicabut ya terhadap Ripple. Nah, ini bisa dikatakan kemenangan daripada XRP selama 3 kali berturut-turut melawan SEC. Jadi Ripple menang 3 kali, SEC 0 kali dia menang gitu ya kan. Nah, di tengah kabar baik tersebut, kemarin harga daripada XRP sempat naik. Nah, selain itu ada kabar yang lebih bagus ya, ada kabar yang cukup bagus juga ya. Seiring berjalannya waktu ini akan menjadi sesuatu hal yang cukup menarik ke depannya. Inilah kenapa kalau menurut saya loh ya, tapi kalian tetap do and research. Inilah kenapa kita akan mengalami kerugian kalau kita nggak memiliki minimal 5 atau 10 XRP untuk jangka panjang. Kenapa? Karena suatu saat teman-teman ya, XRP ini akan menjadi central banknya cryptocurrency gitu ya kan. Mantap jiwa. Langsung kita bahas. Nah, informasi yang pertama yaitu XRP mengincar rally 2829% teman-teman ke level $15 dalam penembusan segera di atas segitiga naik multi bulanan. Oke ya. Jadi banyak yang berkata juga mustahil, halu ya, dengan keadaan XRP ya kan, dengan supply yang ada ke $15 itu bisa dikatakan susah ya, atau bahkan dibilang mustahil teman-teman. Oke. Sebenarnya kalau kita berbicara mustahil, susah ya, sektor cryptocurrency itu nggak ada yang mustahil sebenarnya ya. Hal yang seharusnya terjadi itu malah nggak terjadi, dan hal yang di luar nurul ya itu malah bisa terjadi. Itulah the powernya of crypto ya. Cuman ya itu tadi teman-teman ya, kita juga harus berpikir secara rasional juga ya. Jadi apakah XRP bisa ke $15? Menurut saya pribadi bisa ya, asalkan semua ya, asalkan tuntutan yang berkaitan dengan SEC terhadap Ripple itu udah nggak ada lagi. Itu poin pertama. Yang kedua adalah siapa tahu ya kan dari Ripple Lab sendiri mau mengurangi supply dengan pembakaran ya. Syukur-syukur yang dibakar yang di lock di escrow dan mereka mau melakukan pembelian kembali yang udah beredar gitu ya. Tidak
menutup kemungkinan harganya bisa mencapai ke 15 dolar. Semoga saja ya, semoga saja kita sebagai ARMY, kita sebagai holder ya hanya berharap yang terbaik untuk kedepannya. Oke? Nah, yang tak kalah menariknya juga teman-teman, setelah beberapa kali menang melawan SEC ya, saat ini kan lebar daripada sayap SRP ini semakin meluas ya, dengan partnership, dengan kerjasama yang dicapai oleh Ripple Labs kali ini teman-teman ya, yang dimana udah mendapatkan lisensi banyak juga ya kan untuk Ripple Labs ini sebagai platform pembayaran lah ya. Pengguna sekarang dapat membayar SRP untuk pemesanan penerbangan AirX. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi utilitas atau use case daripada SRP saat ini udah mulai ngembangin sayapnya kembali ya. Maka dari itu saya bilang kan, do you earn research? Intinya Dior ya, rugi kalau nggak memiliki minimal 5 sampai 10 XRP lah ya. Minimal itu teman-teman ya. Kenapa? Karena harganya masih sangat-sangat relatif murah. Masih sangat-sangat di bawah 1 dolar. Kalian bisa lihat sejarah atau historical daripada SRP. All time high daripada SRP berapa ya, ketika memang semuanya dalam kondisi baik-baik saja, nggak ada ini itu lagi, nggak ada terkaitan dengan SEC, tidak menutup kemungkinan all time high yang akan dicapai oleh SRP mungkin jauh lebih tinggi lagi teman-teman ya. Nah, SRP terus mendapatkan daya tarik dalam adopsi global karena dapat diperhatikan sebagai pembayaran di berbagai bidang. Saat ini SRP dapat digunakan untuk usaha perjalanan dan pariwisata. Oke ya. Membayar SRP untuk penerbangan. Secara khusus, BitPay memproses pembayaran berbasis kripto terkemuka telah mengumumkan bahwa penggemar SRP kini dapat membayar dengan SRP untuk perjalanan udara ya. Pemrosesan pembayaran mengkomunikasikan perkembangan tersebut dalam pernyataan terbaru di platform X. Nah, menurut pemberitahuan tersebut, pemegang SRP dapat memanfaatkan token mereka untuk membayar layanan penerbangan dengan operator jet pribadi AirX. Wow, pribadi bro ya. Bepergian dengan mudah bersama AirX menawarkan serangkaian layanan khusus yang memenuhi kebutuhan Anda. Anda dapat membayar dengan SRP melalui BitPay untuk transaksi yang cepat dan aman. Pernyataan dari BitPay dibaca. Nah, ini pun langsung dari BitPay, akun resmi ya, atau platform pembayaran secara khususnya menyampaikan hal tersebut di media sosial yang diberi nama X. Oke? Nah, mantap jiwa ya. Nah, AirX Apps Crypto ya, XRP, mantap jiwa ya. AirX adalah salah satu operator jet pribadi terkemuka yang berkantor pusat di Amerika Serikat. Untuk lebih jelasnya, pengumuman tersebut menyiratkan bahwa AirX kini telah mendukung BitPay sebagai jalur pembayaran bagi pelanggan yang ingin memesan jet pribadi. Oleh karena itu, pemegang SRP dapat menggunakan token mereka untuk membayar layanan penerbangan AirX karena SRP adalah salah satu mata uang kripto yang didukung oleh BitPay. Khususnya SRP yang dapat dipertahankan untuk pemesanan penerbangan telah memicu gelombang antusiasme di kalangan investor aset digital. Rasanya seperti banteng sedang bersiap-siap, kata seorang penggila SRP. Semoga saja teman-teman ya. Nah, adopsi XRP lainnya yaitu selain SRP juga dapat digunakan untuk memperoleh mobil mewah. Crypto Basic melaporkan minggu lalu bahwa produsen mobil terkemuka Ferrari juga menerima cryptocurrency seperti XRP sebagai imbalan atas mobilnya. Selain itu, penduduk Amerika Serikat dan pembayaran dengan SRP untuk tagihan listrik, layanan broadband, hipotek, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ini sangat menarik ya, semenjak kabar kemenangan daripada Ripple ya kan. Ini adopsi massal udah mulai berdatangan nih untuk SRP. Semoga saja ini jalan menuju ledakan yang luar biasa. Amin. Mungkin ini sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit membantu. Salam cuan.